Halo semua, dalam video kali ini kita akan membahas mekanisme penegakan disiplin dan kode etik profesi kurator di Indonesia. Kurator adalah pihak yang bertanggung jawab dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit serta memiliki kewajiban untuk bekerja secara profesional sesuai dengan kode etik yang telah diterapkan. Yang kedua, struktur organ penegakan disiplin dan kode etik kurator. Dalam sistem hukum Indonesia, pengawasan dan penegakan kode etik kurator dilakukan oleh Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia atau yang disingkat AKPI, yang bertugas dan menetapkan mengawasi penerapan kode etik profesi. Majelis Kehormatan Kurator dan Pengurus atau yang disebut MKPK yang menangani dugaan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi. Pengadilan Niaga yang dapat memberikan pertimbangan hukum terkait tindakan kurator dalam proses kepailitan. Baik, saya akan membahas mengenai ketentuan kode etik mengenai mekanisme penegakan disiplin. Penegakan kode etik kurator melibatkan beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pelaporan. Pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan dugaan pelanggaran kode etik ke MKPK. Dan setelah pelaporan akan dilakukan pemeriksaan awal. MKPK akan menyelidiki dugaan pelanggaran dan memutuskan apakah kasus layak diteruskan ke sidang etik. Dan jika sudah diteruskan ke sidang etik, jika terbukti bersalah, MKPK akan memberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran. Dan yang terakhir itu adalah upaya banding. Kurator yang dikenai sanksi dapat mengajukan banding untuk mendapatkan pertimbangan lebih lanjut. Dan seterusnya adalah bentuk sanksi etik yang dapat dijatuhkan. Sanksi yang dapat dikenakan kepada kurator yang melanggar kode etik meliputi teguran lisan atau tertulis bagi yang melanggar ringan, dan peringatan keras yang dicatat dalam berkas keanggotaan API. Yang ketiga itu ada skorsing dari praktik kepailitan untuk jangka waktu tertentu. Dan yang terakhir adalah pemberhentian tetap atau pencabutan lisensi kurator bagi pelanggaran berat. Ada simulasi kasus di mana ada penyalahgunaan wewenang oleh kantor Andi Prasetyo. Andi Prasetyo seorang kurator ditunjuk untuk mengurus kepanitiaan PT Baju Sentosa. Namun, dalam prosesnya, Andi diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan menjual aset perusahaan di bawah harga pasar tanpa persetujuan kreditur mayoritas. Akibatnya, para kreditur merasa dirugikan dan melaporkan Andi ke MKPK. Pelanggaran yang terjadi. Tindakan Adi dianggap melanggar beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepanitiaan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta kode etik kurator Indonesia, antara lain Pasal 72 Ayat 1, Pasal 75 UU Kepailitan, serta Pasal 3 Kode Etik Kurator, yang dimana mewajibkan kurator untuk menjaga transparansi dan kepentingan kreditur. Sanksi yang diberikan oleh MKPK, di mana setelah melalui pemeriksaan, MKPK memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berupa skorsing selama 5 tahun terhadap Andi Prasetyo. Keputusan ini diambil karena tindakan Andi dinilai telah merugikan kreditur dan mencederai proses profesionalisme kurator. Sekian, terima kasih. Dengan nomor NPM 2451044, yang dimana saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan mekanisme penegakan kode etik. Yang pertama, kelebihannya adalah menjaga kredibilitas dan profesionalitas kurator. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada kreditur dan pihak terkait dalam kepailitan. Yang ketiga, mekanisme banding yang memungkinkan kurator untuk mendapatkan keadilan yang lebih baik. Dan kekurangannya yaitu satu, proses penyelesaian seringkali memakan waktu yang lama. Yang kedua, kurangnya transparansi dalam beberapa kasus. Yang ketiga, inkonsistensi dalam penerapan sanksi oleh MKPK. Sekian. Perkenalkan, nama saya Cyril Adrian Steven Sialoha dengan NPM 2451067. Kita akan masuk ke dalam bagian kesimpulan. Kode etik kurator adalah elemen penting dalam menjaga kepercayaan dalam sistem kepailitan. Meskipun terdapat tantangan dalam mekanisme penegakannya, sistem ini tetap diperlukan untuk memastikan bahwa kurator menjalankan tugasnya dengan profesionalisme dan integritas. Referensinya, yang pertama, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Yang kedua ada Kode Etik Kurator Indonesia. Yang ketiga ada Jurnal Hukum
Profesionalisme dan Etika Kurator dalam Kepilotan oleh Dr. Budi Santoso, Universitas Indonesia tahun 2021. Dan yang terakhir ada Jurnal Ilmiah, Kode Etik Kurator dan Tantangan Penegakannya oleh Anissa Wijaya, Universitas Gadjah Mada tahun 2022. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.